Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang banyak sekali kepada kita. Marilah kita syukuri, kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang menjadi abdan syakura. Salawat dan salam semoga dilimpahkan dan ditetapkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, ahli tolanya, para dzurriyyah keturunannya, dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir di malam hari ini. Semoga kita semuanya besok dipersaksikan menjadi pengikutnya, diakui menjadi umatnya, dan diberi syafaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan materi yang kita bahas 1 bulan yang lalu tentang karakteristik dinul Islam. Dengan mempelajari karakteristik dinul Islam, ibarat kita kenalan lagi dengan agama yang kita anut. Dengan mempelajari karakteristik dinul Islam, semoga ini menambah keyakinan kita, kepercayaan kita lagi dengan Islam. Karena ibarat mempelajari karakteristik dinul Islam itu adalah mempelajari kebaikan dan juga keunggulan daripada agama Islam dari agama-agama yang lain. Mungkin di sementara waktu dan sementara tempat, termasuk kita orang Jawa ini, jadi wong Islam itu kan Islam keturunan kita ini. Ngerti-ngerti gede tua ini ya Islam. Sehingga tidak mengetahui ajaran-ajaran yang lain. Sehingga kita ini kadang-kadang cuma melihat kaya dene kacamata jaran. Itu kalau kita itu yakin 100% juga malah baik. Tapi kadang-kadang banyak di antara orang Jawa maupun orang Indonesia, orang manapun, ketika tidak meyakini ajarannya gitu, sehingga ketika mendengar ajaran lain itu seolah-olah seperti rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput halaman kita. Ya, kadang-kadang kemudian kita ini melirik dengan ajaran-ajaran yang lain, kemudian tidak yakin dengan ajaran kita. Ya nyun sewu seperti wong Jawa. Wong Jawa itu masih ngelirik dengan kepercayaan tempo dulu sampai sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak saksikan, belum bisa meninggalkan kepercayaan kapitayan. Atau hari ini kita itu karena mungkin namanya ghazwul fikri, perang pemikiran, kita masih kadang-kadang itu mengunggulkan ajaran-ajaran atau isme-isme yang lain daripada Islam. Masih bangga dengan mungkin yang namanya demokratisme, ya, ilmaniyah namanya. Kemudian masih bangga dengan liberalisme,
seolah-olah ini adalah kebebasan berpikir. Apalagi ada yang dulu waktu masa PKI itu ada sosialisme, ada marxisme, menggunakan ajaran-ajaran yang ajaran itu bukan Islam. Padahal perintahnya jelas. Islam itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin itu menggunakan satu agama namanya agama Islam. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu huwa aduwwum mubin. Jadi masuk Islam secara menyeluruh itu artinya yakin 100%. Apalagi setiap Jumat kita diingatkan khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata haqqa tuqatih itu dalam semua tafsir itu disebutkan meyakini mengamalkan Islam 100%. Gitu. Itu haqqa tuqatih. Maka semoga materi karakteristik Dinul Islam ini yang saya ambil dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini, semoga kita semakin cinta dan semakin yakin dengan agama yang kita anut, sehingga kita bisa membedakan mana itu agama samawi dan mana itu agama ardi, mana itu agama tauhid yang monoteisme dengan mana agama itu politeisme, agama yang memiliki banyak atau berbagai Tuhan-Tuhan. Kemudian kita bisa membedakan mana itu dinamisme, animisme yang dibungkus dengan agama orang Jawa dulu namanya kapitayan, dengan agama tauhid yang hari ini kita yakini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kita dulu sudah sampai karakteristik yang kedua dan ketiga. Yang 1, 2, 3 kita ulangi sebentar. Bahwa Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau ada persamaan, itu mungkin agama samawi. Yang pertama adalah bahwa karakter utama daripada agama Islam ini adalah dia agama Robbaniyah. Asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rabb Alamin. Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terciptanya agama itu ada berbagai-bagai cara. Ada yang dari keyakinan, maksudnya hasil cipta rasa karsa manusia. Ya, seperti agama-agama Hindu, Buddha, ya Konghucu, Tao, gitu. Kemudian agama-agama yang kebatinan-kebatinan itu ada Sabto Dharma, ada Dharma Gandul, ada Gatoloco, itu agama-agama yang tercipta dari cipta rasa dan karsa. Dia tidak mendapatkan wahyu. Itu. Maka tidak ada kata qala Allah Ta'ala. Kalau ada itu Robbaniyah itu dari Nasrani dan Yahudi. Nanti ada perbedaannya. Tapi ini sifat Robbaniyah harus kita yakini bahwa Islam itu sumbernya dari ilahi. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dulu pernah kita bahas. Yang kedua, itu adalah Islam itu agama tauhid. Ini penting sekali. Berbeda dengan agama yang lain yang hari ini ada atau diyakini menjadi agama yang diakui oleh negara kita. Kalau hari ini Indonesia berdasarkan Pancasila dan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu kita katakan bahwa satu-satunya agama yang menggunakan konsep tauhid. Artinya satu Tuhan itu adalah Islam. Kenapa bisa katakan seperti itu? Karena kalau kita melihat agama yang lain, pasti politeisme. Yaitu Nasrani itu. Nasrani juga politeisme, dia menganut Trinitas. Kecuali sebelum Konsili Nicea. Waktu masih murni ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Setelah berganti menjadi Paulus, ya digantikan oleh Paulus, baru kemudian ada konsep Trinitas. Kemudian Yahudi pun juga disebut dalam Al-Quran. Yahudi itu mengakui bahwa Allah itu punya anak, Uzair ibnullah. Sementara Nasrani itu adalah
Isa ibnullah, artinya itu mereka berbilang bahwa Allah itu punya anak. Dan ini konsep yang keliru dalam konsep tauhid. Hanya Islam, qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini konsep daripada Islam. Sebetulnya para nabi semuanya itu adalah menyerukan tauhid, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Hanya kemudian diganti oleh para rahib dan para pendeta-pendeta mereka. Ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dalam surat An-Nahl itu. Ya, walaqad ba'atsa fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut itu. Itu adalah agama tauhid. Sesungguhnya kami bangkitkan dan kami turunkan, kami utus di setiap umat itu seorang rasul di kalangan mereka. Yang rasul-rasul itu mesti membawa misi tauhid. Apa itu? An-ni'budullaha. Ya, untuk menyembah Allah saja. Wajtanibut tauhid, dan mengenyahkan Tuhan-Tuhan selain Allah namanya tauhid. Ya. Ini konsep daripada Islam, mempunyai karakter tauhid. Maka kemudian bapaknya para tauhid yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Itu walam yaku minal musyrikin. Itu Nabi Ibrahim, konsepnya tauhid. Kata hanifan ini adalah konsep tauhid. Kemudian kenapa Nabi Muhammad juga seperti itu? Karena memang diperintahkan. Itu. Summa auhayna anittabi milata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalil kenapa Nabi Muhammad sama dengan Nabi Ibrahim. Ikutilah wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu, ikutilah dia Ibrahim itu. Karena Ibrahim itu adalah agama yang lurus, hanif, tauhid. Nah, kemarin sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara semuanya, kita lanjutkan pada karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga daripada karakter dinul Islam, menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah bahwa Islam ini berdasarkan wahyu. Maka disebut dengan wahiyah. Wahyiyah atau wahiyah. Karena berdasarkan wahyu. Banyak di antara kita punya penelitian, terjadinya ilmu itu karena penelitian. Ya, yang namanya filsafat, ya, sumber daripada ilmu modern itu adalah sebuah pertanyaan yang kemudian punya selidik-selidik, ditanyakan, dijawab, ditanyakan, dijawab. Itu adalah dasar daripada ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, tapi tidak bagi Islam. Islam itu adalah wahyu. Dia bukan hasil pikiran manusia, apalagi pikiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan. Allah mengatakan dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu bahwa Nabi Muhammad itu ketika berbicara bukan atas dasar hawa nafsu, bukan olah pikirannya. Tapi dia ini asar dasar wahyu, bukan hawa nafsu. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas daripada Rasul. Dia tidak memiliki hak untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang ada dalam pikirannya. Semuanya karena wahyu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Gitu. Dialah Allah yang menurunkan Rasul Nabi Muhammad yang ummi. Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat wahyu, membacakan Alkitab, Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini kemudian dijelaskan dengan hikmah, dijelaskan dengan hadis. Itulah Nabi Muhammad. Jadi bukan hasil daripada pikiran daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad disebut dengan Nabi yang ummi.
nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, ini sebagai hikmah kenapa Nabi Muhammad itu bukan menjadi kalangan dari orang yang bisa baca tulis, karena untuk mematahkan dakwaan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu jiplak atau plagiat dari kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Nah, Islam itu dasarnya wahyu, Bapak Ibu. Oke, jadi apa-apa itu dasarnya wahyu. Nah, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat hasil tesis atau hasil skripsi atau hasil apa eksperimen dari orang-orang mukmin, mesti dhuwur dhewe itu tulisannya Al-Qur'an dan hadis atau Al-Qur'an terjemahan ini atau tafsir ini gitu. Itu kalau wong Islam menggunakan wahyu sebagai sumber daripada sumber hukum. Apalagi kalau kita ini mempelajari tentang ilmu fikih, ya, mempelajari tentang dasar-dasar istidlal, pengambilan dalil, mesti dhuwur dhewe itu adalah Al-Qur'an. Wahyu digunakan. Baru kemudian hadis, hadis pun juga wahyu. Wahyu itu, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, cuma redaksinya itu. Jadi ini dalilnya sama dengan surat An-Najm tadi. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu atas bimbingan Allah. Jadi kalau salah itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Islam itu menggunakan wahyu. Berbeda dengan ilmiah, ilmu sekarang itu. Ya, ilmu sekarang itu harus pakai penelitian, eksperimen, ada hipotesa, ada sintesa, ada macam-macam gitu, baru kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan ilmu. Namanya ilmu dzon. Karena apa? Baru perkiraan di eksperimen. Ya. Ini tadi ada jamaah kita yang dari Wonogiri gitu, pernah tinggal di Waru, namanya Pak Har. Itu. Pun kondur dereng. Niku bertani, bercocok tanam cabai di sekitar Waru sini. Dia tinggal sekarang katanya di belakang SD Waru. Di SD Siwal. Beliau itu pengalaman bertani Lombok. Dan itu melalui percobaan macam-macam. Di samping dia bertanya ke sana kemari, ilmunya dia juga mencoba sendiri. Caranya ngilangi omo ini gitu, dia punya pengalaman secara pribadi. Nah, kemudian sing cocok opo itu kemudian disimpulkan, iki obatnya kelaper, iki obatnya mungkin wereng, ini obatnya ular, itu dia punya ramuan sendiri. Nah, itulah ilmu gitu. Tapi tidak bagi Islam. Islam itu langsung itu. Jadi resepnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tolbuknya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tolbuknya? Apa resepnya? Ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an tidak melalui eksperimen. Adapun asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya syariat yang ada dalam Al-Qur'an itu langsung karena kebutuhan yang diberi solusi dari langit. Gitu. Maka dasarnya adalah wahyu. Ketika Rasulullah itu bertanya, para sahabat bertanya, ini gimana itu kita dapat harta rampasan perang ini gimana? Cara pembagiannya bagaimana? Yas'alu 'anil anfal. Itu. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Itu. Kemudian wa aslihu baina akhwaikum. Baru kemudian para sahabat itu sepakat. Karena apa? Ini perintah dari langit. Itu. Karena itu dasar untuk membagi ghanimah. Ibu-ibu ada yang bertanya waktu itu minal khaid, tentang haid, tentang istihadah, yaitu tentang nifas. Kemudian turun ayat tentang nifas, tentang haid, tentang darah yang kotor. Dari langit semuanya, tidak perlu eksperimen. Nah, itu Islam. Maka Islam itu dasarnya wahyu. Maka di antara bentuk kedewasaan beragama seseorang, Bapak Ibu, itu tampak daripada dia bertanya,
Yang ngene iki ning dasare ra to. Pertanyaannya gitu. Sering kita itu ya, dari saudara-saudara kita yang sudah mulai ngaji gitu. Tingkatan muktasidun, tingkatan tengah-tengah yang sudah mau meningkatkan diri. Kalau orang-orang umum itu melu-melu, namanya orang yang dzalimun nafsi. Tapi kalau tingkat muktasidun itu orang yang sudah ngaji. Sehingga ngati-hatinya itu kemudian iki yang tuntunane ra. Gitu. Al-Qur'an piye ngatur, Nabi Muhammad piye memberikan petunjuk. Itu orang yang orang yang ini mulai sadar bahwa dia ini harus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah memahami fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ini hadis tapi ini sebagai dasar bahwa sebaik-baik dasar untuk berbuat, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an. Itu. Baru kemudian hadis. Ya, maka Islam itu kalau kita buat urutan itu yang pertama kali dasar itu adalah Al-Qur'an. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian hadis. Hadis itu ya juga dalam Al-Qur'an, dia menerangkan Al-Qur'an. Baru bawahnya itu adanya jumhur. Maksudnya jumhur ulama sahabat. Jumhur ulama sahabat itu juga Al-Qur'an, dia memahami kemudian mengamalkan pada generasi terbaik. Maka disebut dengan jumhur ulama sahabat. Nah, ini kan juga Al-Qur'an. Bagaimana dia itu menerapkan Al-Qur'an zaman tempo dulu bagaimana? Itu kata jumhur. Baru kemudian kalau nggak ada semuanya, dia ambil kias. Kias itu pun juga dari Al-Qur'an. Karena yang mengkiaskan ini tidak boleh sembarangan. Yang mengkiaskan tentunya seorang mujtahid, ya, orang yang mempunyai kafaah ilmiah. Sehingga ketika dia itu mengatakan, oh ini hukumnya sama dengan yang itu ketika dilakukan. Nah, itulah bentuknya kias. Ya. Jadi yang pertama sekali itu namanya wahyu. Al-Qur'an. Jadi kalau kita itu sudah dengan wahyu, dengan Al-Qur'an itu sudah final. Maka ada peribahasa begini Bapak Ibu jamaah. Wong ki yen dielingke nganggo Al-Qur'an kok wis ora iso. Ya, wis dielingke nganggo Al-Qur'an kok ora iso. Terus arep dielingke nganggo apa? Maka oleh katakan yen Al-Qur'an wis ditolak itu dielingke nganggo Al-Qur'an kok ditolak. Itu orang namanya sombong. Maka makna sombong yang didefinisikan oleh Rasulullah itu adalah batarul haqq. Menolak kebenaran. Artinya apa? Menolak Al-Qur'an. Kebenaran yang dalam Al-Qur'an kok ditolak. Al-Qur'an kok wis ditolak itu terus dengan cara apa lagi gitu. Jadi yang dilingki dengan Al-Qur'an sudah nggak bisa gitu. Mungkin ya satu-satunya jalan itu ya dilingki dengan kematian biasanya. Karena Allah menurunkan dua tazkirah. Tazkirah yang bisa bicara dan tazkirah yang tidak bisa bicara. Tazkirah yang bisa bicara itu namanya Al-Qur'an. Kalau dibaca itu bisa keluar maknanya. Tazkirah yang kedua itu adalah kematian. Nah, tazkirah yang tidak bisa bicara, tapi dia merupakan peringatan yang berat. Kematian saudaranya, temannya, anaknya gitu. Kalau kematian dirinya sudah bukan peringatan lagi. Nah, semoga menjadi peringatan bagi kita ini untuk bisa menerima Al-Qur'an. Maka orang yang tidak menerima Al-Qur'an ancamannya berat. Karena apa? Al-Qur'an itu kebenaran kok ditolak. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatillah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Wa kadzdzabu bi ayatillah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Oh titenono, kamu akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Siapa mereka itu? Siapapun orangnya walaupun dia itu memiliki agama samawi tadi seperti Nasrani dan Yahudi dikatakan
mereka itu adalah orang-orang yang ingkar. Karena mereka menolak Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran dan pembawa Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam surat Bayyinah itu dengan jelas, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ini golongan orang yang menolak Al-Quran dan menolak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa? Innalladzina kafaru, yakni orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Para mufassir mengatakan ya kalau nggak Nasrani ya Yahudi. Dan orang-orang musyrik, siapa orang-orang musyrik? Ya, kita sebut sendiri itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang menyembah dengan konsep yang berbeda dengan Islam. Nah, sampai di sini paham Bapak-bapak dan saudara semuanya ya. Islam itu berdasarkan dengan wahyu. Yang keempat, ya karena ini 11 poin, yaitu semoga nanti 3 kali atau 4 kali pertemuan sudah selesai. Yang keempat, bahwa Islam itu agama sumuliyah. Ya, dinul Islam itu adalah agama yang sumuliyah. Yaitu apa sumul itu? Syamil, mutakamil itu. Syamil, sempurna dan paripurna. Sempurna dan paripurna daripada kandungannya, sempurna dan paripurna cakupanya. Gitu. Semua peri kehidupan, aspek kehidupan semuanya di ruang lingkup agama Islam. Maka disebut dengan syamil mutakamil. Islam itu menyeluruh. Nyun pangapunten tidak sesuai dengan agama-agama yang ada selainnya. Ya, kalau agama itu agama ardi, penjenengan pelajari itu biasanya agama itu hanya berkutat mengatur antara Tuhan dengan makhluk. Bagaimana menyembah Allah atau menyembah Tuhannya itu agama ardi. Ya. Bagaimana menyembah Allah? Bagaimana menyembah Tuhan itu? Kalau penjenengan Hindu, Buddha, Konghucu, itu rata-rata itu antara hubungan makhluk dengan Tuhannya. Tidak sebagaimana Islam. Islam itu sumuliyah. Semuanya diatur. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar diatur dalam Islam. Dalam Kristen saja itu namanya agama etika. Agama etika itu di mana di situ itu agama norma-norma yang terbatas. Kalau bapak-bapak bertanya, dalam Islam itu katanya sumuliyah itu masalah apa yang belum dibahas dalam Islam juga? Masalah itu saja, itu berliur atau berludah itu dalam Islam diatur sepele. Ibu-ibu masuk WC saja diatur. Coba cari agama yang lain, apalagi yang namanya Hindu itu, jenenge perindapan itu, ya, itu paling apa namanya, paling apa yang Jawa jenenge keset banget itu apa jenenge? Angger pipis ya sak-sake gitu, yang ya sak-sake gitu. Tidak dengan Islam. Islam itu yang namanya taharah itu diatur bahwa taharah itu sebagian daripada iman. Gitu. Jadi Islam itu mengatur dari masalah yang kecil-kecil sampai masalah kepemimpinan namanya pemerintah. Cara mengangkat pemimpin, gitu, mengatur pemimpin menjadi pemimpin diatur semuanya dalam Islam. Itu. Masalah keluarga diatur, ibu hamil diatur, bapak-bapak punya istri boleh 1, 2, 3, dan 4 diatur. Itu. Semulia. Bahkan Islam itu escape. Escape itu apa? Escape itu melampaui batas. Bukan hanya yang dibahas itu masalah dunia, tapi dibahas juga masalah kehidupan ketiga, namanya jin. Kehidupan jin itu kita nggak pernah bersinggungan, tapi diatur dalam Islam. Ada larangan kita itu kencing di tempat lubang-lubang. Ada larangan kita itu menyimpan tulang belulang di rumah.
Itu berkenaan dengan apa? Itu berkenaan dengan dunia ketiga, maksudnya dunia jin. Ya. Kemudian kita lihat cecak itu. Apa urusannya dengan cecak? Itu. Kemudian kita dilarang untuk memasang patung-patung. Itu urusannya dengan dunia ketiga, aja Islam itu. Apalagi yang dalam ru'yah itu semuanya itu berkaitan dengan dunia ketiga. Nah, ini Islam mengacu kepada semua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cakupan Islam itu kalau dibagi menjadi 3. Dan itu diatur dalam Islam semuanya. Satu namanya ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan keyakinan. Adanya tauhid, akidah, i'tiqad itu akidah, namanya ibadah. Diatur sebagian ruka dalam Islam. Sehingga bagaimana keyakinan seorang muslim itu diatur di situ. Ya. Jadi kita nggak boleh punya keyakinan macam-macam, itu nggak boleh. Krungu manuk perenjak, gacer gitu, kemudian kita punya keyakinan tatoyur, nggak boleh. Ya, kemudian keciblokan cecak, kemudian punya keyakinan macam-macam gitu nggak boleh, Bu. Pas pengajian nang mburi dhewe ketiban cecak, wah aku arep itu arisan. Nggak boleh kayak gitu. Itu keyakinan yang batil dalam Islam, namanya tatoyur. Merasa sial dan merasa bejo dengan apa itu tanda sebuah hewan, ini nggak boleh. Ya, tatoyur. Keyakinan kita misalkan tentang sing jenis sedulur papat limo pancer itu. Kalau itu memang tidak ada dasarnya baik akli maupun nakli, ya nggak perlu kita itu mempercayai seperti itu. Wah, awake dhewe iki sedulur papat iki. Kakang kawah adiali-ari. Itu adine ari-ari ayo digaweke nggon. Ditanam di depan rumah. Digawe batur, dikai lampu, kemudian dikai macam-macam. Karena itu bukan Islam. Ya tidak ada dasar qat'inya, ya kita nggak perlu. Nah, itu namanya dalam ruang ibadah, ruang lingkupnya di ibadah. Sampai bagaimana itu meyakini Allah itu beristiwa. Itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Allah melihat, Allah tersenyum. Gitu. Allah turun ke langit dunia. Itu bagaimana? Ini pembahasan ibadah. Ya. Ini pembahasan tauhid, ibadah. Dan itu dibahas. Jadi ada larangan-larangan keyakinan. Kita nggak boleh percaya ini, nggak boleh percaya itu. Nah itu. Yang kedua, cakupan kedua adalah bahwa kita ini di samping antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam semesta. Dan itu diatur dalam namanya syariah. Maka ibadah syariah. Itu. Syariah itu apa? Syariah itu aturan-aturan Allah untuk bersosialita atau bersosial bersama dengan manusia yang lain. Bersosial dengan makhluk yang lain. Maka seorang mukmin itu nggak boleh ngelas manuk ya, las-lasan. Berburu manuk tapi tidak digunakan untuk tujuan tertentu. Itu hanya untuk las-lasan, itu nggak boleh. Diatur itu. Ya, cara menyembelih hewan yang baik itu bagaimana, itu diatur dalam Islam. Nah, itu cakupannya syariah sampai kepada nikah. Yang namanya seneng antara lanang karo wedok itu supaya halal gimana, itu diatur dalam Islam. Sampai syariah ini mengatur tentang kepemimpinan, tentang apa? Tentang pemerintahan. Diatur semuanya. Semua kehidupan ini diatur. Yang terakhir namanya akhlak. Ya, walaupun akhlak ini juga termasuk dari bentuk syariah, tapi ini bukan aturan yang baku. Tapi lebih mengedepankan uruf bagi wilayah masing-masing. Itu birrul walidain antarane wong Arab dengan wong Indonesia itu gitu. Wong Jawa karo wong Arab itu gitu. Ya. Maka yang penting itu adalah birrul walidain. Itu.
Maka bapak-bapak dan saudara semuanya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna ketika menghormati dan mencintai Nabi. Gitu. Kalau kita itu pernah kita ini kan termasuk golongan namanya Atsariyah. Itu paham dohiri. Gitu. Jenenge sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Tapi bagi teman-teman dari NU misalkan buat sholawat banyak sekali. Ada sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada sholawat ini. Karena mereka itu memahami bahwa cara untuk mencintai Nabi dan cara untuk mengagungkan Nabi itu tidak baku. Ada ruang ijtihad gitu. Sampai kepada mereka itu kemudian ketika ingin menghormati Nabi itu mengadakan maulidun Nabi. Itu diadakan macam-macam kayak begitu itu ranahnya ranah ijtihadi. Kita nggak bisa menyalahkan serta-merta gitu. Kecuali ketika penyelenggaraan itu ada kemungkaran-kemungkaran yang dicentangi atau yang ditandai ya yang maksiat-maksiat itu. Seperti ada sholawat itu ada namanya mafia sholawat. Anggo joget-joget ada ikhtilaf lanang wedok. Kemudian anggo DJ barang. Ya yang dicentangi itu, tapi sholawatnya itu yang macam-macam itu ternyata para ulama memang berbeda pendapat. Apa kita ini ya nggak bisa menentukan, maka kita ikuti saja. Kalau kita milih ya dari apa yang kita yakini sesuai dengan ilmu ya insya Allah itu ini doni inda doni abdi sesuai dengan don Allah, sesuai dengan don kita nanti Allah akan memberikan pahala kita masing-masing.